Halo friends, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Saya Iwan dan di video kali ini kita mau bahas tentang generasi Z. Ya, karena generasi Z saat ini itu adalah anak-anak kita yang lahir dan tumbuh di zamannya internet, di mana semuanya serba online, apa-apa online, itu instan. Ini dialami oleh saya sendiri ya, bersama dengan keluarga. Saya bersama istri mempunyai anak-anak yang lahir di era internet. Dan ini membuat beberapa keadaan sering terjadi salah kaprah ya. Apalagi kita sebagai generasi milenial ya. Saya bersama istri saya, bahkan juga saudara-saudara yang seumuran dengan saya ya. Nah, kitalah yang disebut generasi milenial. Generasi milenial juga disebut generasi Y, yang hidup atau yang lahir di antara tahun 1976 sampai dengan 90-an, pertengahan 90-an. Nah, di mana kita hidup dengan ajaran orang tua yang harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil, betul ya? Nah, tapi juga ketika kita tumbuh dewasa, kita tahu kita juga harus menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan apapun yang kita lakukan akan dipermudah dengan adanya teknologi informasi yang kita kenal dengan sampai pada saat ini. Nah, namun tidak dapat disangkal bahwa kehidupan generasi Z, ya, kehidupan generasi setelah kita ini adalah kehidupan yang serba digital, serba online, serba instan. Nah, untuk itulah muncul berbagai macam permasalahan yang kita tahu sekarang. Ya, misalnya kita mau menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan di rumah, dan mereka cenderung menolak. Kalaupun mereka mau mengerjakan, dilakukan dengan bersungut-sungut. Karena apa? Mereka terpaku dengan gadget mereka. Mereka tidak bisa hidup tanpa gadget. Bahkan ada 3 ketakutan besar bagi generasi Z, yaitu takut tidak ada wifi, takut loadingnya lama, dan juga takut kehabisan baterai. Nah, itulah ketiga ketakutan besar mereka. Kalau kita memperhatikan di dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan ibadah, remaja, pemuda, ya, kan mereka lebih takut tidak membawa handphone mereka daripada takut atau tidak membawa Alkitab. Di video kali ini Anda share dengan kita semua tentang agar supaya kita tidak stres sebagai generasi milenial yang mempunyai anak-anak generasi Z, kita perlu memahami ya, konsep berpikir dan juga cara belajar dari generasi Z. Mari kita mulai dengan generasi kita, generasi Y atau generasi milenial. Kita ini terkenal dengan keinginan untuk berkontribusi dengan lingkungan sekitar, dengan komunitas kita, dengan persekutuan kita, di jemaat, di kantor, di mana saja kita pergi berada. Kita mau berkontribusi. Besar sekali kerinduan kita untuk berkontribusi. Ya. Nah, sedangkan generasi Z yang lahir di zaman internet, mereka ini bertumbuh di era WWW atau World Wide Web, di mana mereka lah yang disebut digital native. Nah, kalau berbicara digital native, ini adalah sebutan bagi mereka yang lahir di era digital. Nah, untuk itu cara mereka belajar itu berbeda dengan cara kita belajar. Ya, kalau kita belajar misalnya mati lampu, kita tetap disuruh untuk belajar, bukan? Kita dipakai lilin lah atau dipakai Petromax, apapun itu yang penting kita harus belajar. Sedangkan kalau misalnya generasi Z, kalau misalnya mati lampu, mereka tidak mau belajar atau cenderung ya santai aja. Karena mereka tahu bahwa jawaban itu gampang sekali, tinggal buka saja Google ya atau search engine lainnya, mereka bisa mendapatkan jawabannya. Sedangkan pola berpikir kita generasi milenial adalah kamu harus belajar di buku ya. Kalau mau gunakan teknologi, pakailah itu supaya untuk memperkuat jawabanmu. Cara belajar mereka yang pertama adalah serba visual. Browsing internet dan information overloading itu yang membuat mereka bisa belajar. Karena tinggal dicari saja, dibuka ya. Nah, kemudian yang kedua, mereka tidak suka menghafal. Coba tanyakan pada diri saudara-saudara ya, generasi milenial atau bahkan juga generasi sebelum kita, para om tante ya. Kalau kita belajar seperti apa dulu ya?
Kalau kita belajar harus menghafal, ya, harus menghafal. Saya masih hafal perkalian, ya, bisa juga untuk dibagi, ya, pertambahan, pengurangan dan lain-lain sebagainya masih ada dalam pikiran, hafal persis. Tapi generasi sekarang, generasi Z ini, mau tanya perkalian saja yang simple-simple, mereka susah. Pertambahan yang simple-simple susah. Kenapa? Mereka pakai teknologi saja, kalkulator, pakai handphone, semuanya ada di sana. Ini yang membuat generasi Z ini lebih cenderung tidak suka menghafal. Kenapa? Jawabannya itu sudah ada di internet, tinggal dibaca doang. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga, pencarian jawaban berorientasi pada kecepatan bukan ketepatan. Nah, ini penting untuk kita dampingi sebagai generasi Y, ya. Saudara dan saya generasi milenial harus menyadari, yang apalagi yang punya anak-anak, ya, mereka lebih cenderung pada kecepatan bukan ketepatan. Padahal kalau kita maunya tepat tapi juga cepat, ya. Ada satu semboyan kan, cepat tepat. Nah, tapi kalau mereka ini yang penting cepat, ada jawabannya walaupun sumbernya itu masih dipertanyakan, tapi mereka yang penting sudah ada jawabannya. Nah, berbeda dengan kita, mau juga benar, ya, dan sumber terpercaya. Mereka lebih cenderung untuk belajar lebih efektif dengan small bites atau dengan cakupan-cakupan yang kecil saja, gigitan kecil. Karena mereka dituntut multitasking, ya, bekerja beberapa kerjaan dalam satu waktu. Kemampuan berkonsentrasi generasi Z itu hanya dengan waktu yang singkat saja. Mereka cepat bosan dan ingin berpindah dari hal yang satu ke hal yang lainnya. Belum lagi mereka menyukai pelajaran yang pendek, langsung to the point aja, ya. Tidak usah ada yang namanya pendahuluan, baru isi, kemudian penutup. Mereka mau langsung aja, straight to the point. Ini pun ditambah dengan bergesernya orientasi dunia pendidikan dari menghasilkan para pemikir, thinkers, kepada tenaga yang siap kerja. Nah, kita tahu bersama, ya, apalagi di zaman sekarang, orang yang mau kerja itu lebih diharapkan daripada para pemikir. Banyak lowongan pekerjaan dan orang-orang yang mengambil kesempatan itulah yang mendapatkan pekerjaan itu daripada mereka yang masih berpikir. Nah, ini berdampak pada studi yang makin singkat, ya, studi makin singkat. Kemudian lebih suka hal-hal yang praktis dan tidak perlu berpikir mendalam. Nah, ini yang membuat juga generasi Z ini belajarnya itu hanya singkat-singkat aja, yang penting tahu. Kemudian oleh karena begitu banyaknya informasi yang masuk, ini menyebabkan mereka generasi Z ini lebih peka dan tumbuh lebih cepat daripada usia mereka sendiri. Bayangkan informasi-informasi yang mungkin di zaman generasi kita, ya, belum layak untuk diterima, mereka sudah bisa menerimanya, ya. Oleh karena apa? Di zaman era informasi ini semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup. Nah, sehingga kita sebagai orang tua mungkin tidak dapat mengetahui apa yang di search atau yang dicari oleh anak-anak kita generasi Z. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua dan juga sebagai generasi Y, ya, generasi sebelum generasi Z ini perlu mengetahui resiko-resiko yang ada di dunia online. Yang pertama adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah saat orang menggunakan teknologi untuk mempermalukan, melecehkan, bahkan juga, ya, mengancam seseorang. Penindasan dunia maya ini dapat mencakup memposting pernyataan jahat atau bahkan yang tidak benar, hoax, ya. Nah, membuat profil-profil online yang palsu. Nah, membuat profil palsu ini dimaksudkan untuk menyerang dan mempermalukan orang lain. Baru bagi foto-foto yang memalukan dan banyak lagi, ya. Selagi orang melihat yang ada di media sosial itu bukan dirinya yang asli, tetapi fake account atau akun palsu. Kemudian resiko lainnya adalah isolasi. Nah, resiko ini disebabkan oleh karena terlalu banyak meluangkan waktu atau menghabiskan waktu di online,
Ini adalah waktu yang tidak dihabiskan untuk bertatap muka dengan keluarga. Mereka tidak mau bertemu dengan keluarga yang lain selagi mereka asik di dunia maya mereka. It's okay. Dan ini membuat mereka terisolasi dari kehidupan sosial mereka. Nah, ini bisa membuat hambatan dalam berkomunikasi dan juga berkontribusi di dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan keluarga, bahkan berjemaat. Resiko yang lainnya adalah materi-materi yang tidak pantas kemudian mulai masuk ke dalam kehidupan mereka. Ya, remaja yang memposting gambar atau konten yang tidak pantas secara online atau berbagi materi tersebut dengan teman dapat mempermalukan diri sendiri atau orang lain. Nah, bahkan juga resiko yang lainnya yang terkait dengan itu adalah hubungan yang tidak pantas. Nah, masih ingat bahwa banyak terjadi upaya-upaya trafficking. Oleh karena apa? Oleh karena mereka salah bergaul dan membaca postingan-postingan, dan bahkan juga ada yang inbox, ya, yang sengaja membuat pesan secara pribadi kepada mereka dan menawarkan mereka kemudahan-kemudahan. Bahkan juga ada yang mau memberikan handphone atau gadget model terbaru asalkan mereka mau datang ketemu dengan orang yang tidak dikenal itu. Nah, ini berbahaya. Nah, ini hubungan-hubungan yang tidak pantas. Orang asing atau orang lain mencoba membentuk hubungan yang tidak pantas dengan orang-orang yang masih muda. Agar supaya kita terhindar dari yang resiko-resiko yang sudah disebut tadi, maka seorang remaja atau bahkan generasi Z ini harus kita berikan landasan yang tepat, landasan yang benar, agar supaya mereka bisa mempertahankan iman mereka. Nah, untuk itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh generasi Z ini adalah, di mana posisi Allah di dalam hidupmu? Nah, saudara-saudara, saya menanyakan ini kepada remaja-remaja yang ada di Immanuel One. Mereka mengatakan bahwa posisi Allah itu nomor satu, prioritas utama, dan itu benar sekali dan penting sekali untuk dijawab oleh seorang remaja. Karena dengan mengetahui bahwa posisi Allah menjadi prioritas utama di dalam hidup mereka, maka mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Ini yang penting, ya. Dan saya mengharapkan juga bahwa remaja-remaja yang lain, generasi Z yang lainnya juga tahu bahwa prioritas utama mereka adalah Tuhan. Ini juga membantu kita sebagai pembina remaja, sebagai generasi Y, sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak usia remaja, untuk memberikan pemahaman pada mereka bahwa kecanggihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudahan hidup mereka secara tidak langsung ini dapat mempengaruhi sikap dan cara pandang mereka terhadap Tuhan. Ya, nah, perlu kita dorong, kita teguhkan mereka agar supaya mereka tetap mengakui Tuhan sebagai prioritas utama mereka dengan cara ya datang bersekutu bersama-sama dalam ibadah, ya, kemudian ikut melayani bersama-sama, membaca firman Tuhan secara rutin, dan juga bersekutu bersama dengan keluarga. Dan penting juga untuk kita dorong agar supaya jika ada masalah apapun, ya kita harus menghadapinya, ya, sharing dengan orang tua atau juga dengan kakak pembina yang dianggap mampu untuk memberikan solusi. Jangan sampai langsung diberikan kepada media sosial. Nah, sehingga itu bisa membuat orang-orang di luar kehidupan kita itu turut meresponinya, sehingga bisa membuat kita bukan memperbaiki keadaan, memperbaiki atau mencari solusi masalah, tapi juga lebih memperkeruh suasana, lebih memperkeruh masalah. Nah, kita harus tahu bahwa kita hidup di era global. Semua yang kita posting di media sosial bukan cuma kita dan teman kita yang tahu, tapi juga secara dunia. Untuk itu kita harus tahu prinsip firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita yang utama, dan juga kita harus mengasihi sesama kita, seperti dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini adalah prinsip iman kita. Di dalam kita memperlakukan media sosial kita, gadget kita ini, kita tahu yang paling pertama kita tidak menyakiti hati Tuhan, dan kita tidak menyakiti hati sesama.
Nah akhirnya saudara-saudaraku, teman-teman, bahwa kita harus mengerti bahwa ini semua harus ada keseimbangan di dalam hal belajar, di dalam beribadah, di dalam kehidupan keseharian kita, itu harus seimbang dan semuanya harus dilandasi dengan firman Tuhan. Nah, marilah kita gunakan gadget itu, media online itu dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dan juga kita bisa mendapatkan kontribusi yang baik bagi komunitas kita, bagi jemaat, bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, jika saudara-saudara suka dengan video ini, jangan lupa mengingatkan like dan juga subscribe. Dan kalau boleh juga share komen ya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.